Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isu dari petisi online Change.org Indonesia sebagai alat advokasi kebijakan periode tahun 2015 sampai 2016. Nah, sebelum saya akan menjelaskan isu tersebut, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hana Salsabila, NIM 18042138 pada mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Baik, kita masuk ke penjelasannya. Platform Change.org ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai petisi online untuk menyalurkan aspirasi mereka. Nah, platform petisi online ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan perubahan. Masyarakat dapat mengajukan petisi ini untuk suatu perubahan dengan menggalang dukungan melalui penandatanganan petisi secara virtual. Platform petisi online Change.org ini menjadi saluran penghubung antara masyarakat dengan pembuat kebijakan. Melalui peluang sosial dalam sebuah platform, masyarakat dapat menyampaikan protes dan kritik terhadap kinerja pemerintah dan korporasi. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam urusan publik. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam urusan publik ditunjukkan dengan inisiatif mereka untuk memulai dan mendukung petisi online atas isu tertentu. Keterlibatan masyarakat dalam permasalahan publik ini lebih difasilitasi dengan adanya platform petisi online. Nah, platform petisi online ini menyederhanakan bentuk petisi tradisional sehingga masyarakat semakin mudah mengajukan petisi ini untuk menggalang dukungan tanpa perlu menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Platform petisi ini membuat masyarakat semakin terhubung sehingga kepedulian mereka atas isu tertentu menjadi lebih mudah dan lebih cepat tersebar, serta dukungan atas kepedulian tersebut menjadi mudah diperoleh. Petisi online ini merupakan partisipasi politik yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Namun, bentuk partisipasi politik ini juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Aktivitas platform petisi online ini diawali oleh penyelenggara petisi yang secara deskriptif menyampaikan keresahan terhadap masalah publik, menyebarkan petisi tersebut secara online melalui email dan media sosial sebagai ajang kampanye. Petisi ini pengguna menggalang dukungan, kemudian tanda tangan pendukung secara otomatis akan mengirim email kepada target petisi yang dituju, yaitu pembuat kebijakan. Nah, pengaruh petisi online ini pada suatu permasalahan kebijakan menjadi solusi pada pelaksanaan advokasi kebijakan di dalamnya. Argumentasi serta saran publik akan tersampaikan secara langsung kepada pembuat kebijakan guna terciptanya suatu kebijakan baru yang sesuai harapan warga negara demokrasi. Karena pada dasarnya kebijakan publik ini akan dilaksanakan oleh masyarakat dan berdampak pada masyarakat pula. Petisi online ini menjadi media yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan kepedulian mereka terhadap isu-isu sosial, seperti isu demokrasi, korupsi, keadilan pidana, kesejahteraan satwa, lingkungan, hak asasi manusia, toleransi, hak konsumen, olahraga, dan juga kesehatan. Kepedulian masyarakat terhadap isu-isu sosial ini disebarkan melalui petisi online dan ditunjukkan untuk mencapai tindakan kebijakan tertentu atas isu sosial tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa petisi online ini dimanfaatkan sebagai alat advokasi kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan dilihat sebagai sebuah proses tindakan pemerintah untuk mengatur dan mengelola sistem yang berlaku. Kemudian kebijakan ini diartikan dengan suatu
hukum yang mengatur dan mengikat masyarakat dalam berjalannya suatu sistem, dan pengadilan keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Namun, untuk mempengaruhi atau mengubah kebijakan yang ada, maka akan ada proses-proses yang mendukung tercapainya kebijakan publik itu yang tercapai. Masyarakat ini semakin menyadari bahwa partisipasi dapat mempengaruhi keseluruhan proses kebijakan, aksi demokrasi, keikutsertaan dalam pemilihan umum, serta penandatanganan petisi ini adalah wujud dari bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang politik yang kemudian akan disebut sebagai bentuk partisipasi politik. Nah, melihat konteks tersebut, partisipasi politik ini merupakan keterlibatan warga negara dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan. Nah, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Nah, lanjut, platform petisi online ini sebagai wujud pembaharuan sarana komunikasi dan informasi memberikan kemudahan baik individu dan kelompok untuk mengadakan petisi secara online. Nah, platform ini menawarkan kepada masyarakat pada jangkauan akses yang lebih luas dalam periode waktu yang lebih singkat. Nah, melihat penggunaan internet dan media sosial saat ini meningkatkan berdasarkan data internet yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia di tahun 2016. Nah, jumlah penggunaan internet ini mencapai 1.032,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Nah, adapun total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,22 juta orang. Nah, presentase penggunaan internet masyarakat Indonesia menempati angka yang cukup tinggi, sehingga media sosial dapat membantu memenuhi tujuan advokasi kebijakan untuk membangun jejaringan. Dengan penggunaan media sosial ini memiliki keuntungan diantaranya untuk memfasilitasi komunikasi secara lanjut serta menciptakan situasi yang kolaboratif antara platform dengan jejaringan media sosial sebagai sarana kampanye suatu petisi oleh masyarakat. Nah, kemudian aktivitas tersebut merupakan gerakan demokrasi digital masyarakat untuk menciptakan perubahan pada kebijakan tertentu. Gerakan demokrasi ini gerakan demokrasi digital ini dalam kehidupan masyarakat mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat pada wujud partisipasi masyarakat yang beragam wilayah. Kita masuk ke petisi online. Nah, menurut Littner and Reid 2011 mendefinisikan petisi ini sebagai permintaan kepada otoritas publik, biasanya institusi pemerintahan atau parlemen. Petisi ini memiliki tujuan antara lain untuk mengubah kebijakan publik atau mendorong tindakan tertentu oleh institusi publik. Nah, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini menghasilkan petisi online sebagai bentuk baru dari petisi tradisional. Petisi online ini dalam penelitian digolongkan sebagai e-petition atau electronic petition. Petisi ini biasanya mencakup isu yang meluas, mulai dari pengaduan individu hingga permintaan untuk mengubah kebijakan publik. Petisi online ini meningkatkan proses demokrasi, menghubungkan warga negara dengan pemerintah, dan memfasilitasi keterlibatan warga negara. Itu menurut Panagiotopoulos dan Aldibay. Kemampuan petisi online ini untuk menghasilkan fasilitasi permintaan perubahan kebijakan dan menghubungkan masyarakat dengan pembuat kebijakan
menunjukkan bahwa petisi online bisa dimanfaatkan sebagai alat advokasi kebijakan. Nah, berdasarkan kategori aktivitas advokasi yang telah disebutkan, petisi ini merupakan salah satu bentuk strategi kampanye yang meliputi upaya edukasi dan mobilisasi. Edukasi publik dan mobilisasi ini cenderung mengarah pada bentuk yang menunjukkan dukungan masyarakat atas isu atau persoalan tertentu sebagai petisi. Pernyataan ini juga didorong oleh CC yang menyebutkan bahwa mengorganisasi atau mempromosikan petisi merupakan salah satu contoh aktivitas dalam kategori edukasi dan mobilisasi. Nah, kita masuk ke advokasi kebijakan. Menurut Akbar and Smith 2014 membatasi aktivitas advokasi pada upaya untuk mengubah hukum, kebijakan, praktik, dan perilaku dengan cara mendukung dan mempromosikan persoalan atau usulan tertentu. Aktivitas advokasi yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengubah kebijakan ini disebut dengan advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan mencakup upaya meningkatkan kesadaran melalui media, perorganisasian, kampanye atau edukasi dan mobilisasi, lobby, research dan analisis kebijakan, event dan penggunaan sistem legal dan litigasi. Nah, upaya meningkatkan kesadaran melalui media mengacu pada aktivitas advokasi media. Aktivitas ini dilakukan dengan cara menulis surat kepada editor atau mengadakan konferensi pers. Perorganisasian ini mengacu pada aktivitas membangun hubungan atau koalisi dengan kelompok atau komunitas yang memiliki kepedulian atas isu tertentu. Nah, kampanye ini meliputi upaya edukasi dan mobilisasi yang ditunjukkan untuk memperoleh dukungan publik sehingga mempengaruhi pembuat kebijakan. Lobby ini dilakukan melalui pertemuan secara langsung dengan pembuat kebijakan. Riset dan analisis kebijakan bisa dilakukan dengan mengevaluasi efektivitas dan outcomes program yang ada. Nah, yang event bisa dilakukan dengan cara mempertemukan berbagai stakeholder dan pembuat keputusan untuk menyorot penyebab dan mengidentifikasi solusi atas permasalahan dengan tindak lanjut yang mencakup tindakan yang nyata dan segera. Aktivitas advokasi kebijakan dilakukan untuk menghasilkan tindakan kebijakan sebagai tujuan utama. Nah, pencapaian tujuan ini didukung oleh outcomes yang dihasilkan oleh aktivitas advokasi kebijakan. Outcome ini yang mendukung pencapaian tindakan dan implementasi kebijakan antara lain yaitu konferensi media, kesadaran publik, dukungan public will, dan dukungan pembuatan kebijakan atau political will. Konferensi media ini menunjukkan pemberitaan terkait isu atau permasalahan sosial oleh media massa, cetak elektronik, dan online. Nah, kesadaran publik mengacu pada kemampuan publik untuk mengetahui bahwa ada isu atau permasalahan sosial dan usulan kebijakan atas isu tersebut. Dukungan publik atau public will merujuk pada kesediaan publik untuk bertindak dalam mendukung isu atau usulan kebijakan. Nah, dukungan publik ini dapat dilihat dari aktivitas mereka terkait isu atau permasalahan. Nah, dukungan pembuat kebijakan atau political will didefinisikan sebagai kesediaan pembuat kebijakan untuk bertindak dalam mendukung isu atau usulan kebijakan. Nah, kita masuk ke kesimpulannya. Memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan petisi online dalam advokasi kebijakan, penelitian ini juga mengkontribusi dalam pengembangan kajian mengenai petisi online sebagai alat advokasi kebijakan yang juga mencakup sifat, bentuk, fungsi, aktivitas, juga kerangka evaluasi advokasi kebijakan yang dilakukan secara online dan offline untuk mendukung keberhasilan petisi online. Nah,
aktivitas advokasi kebijakan ini yang dilakukan antara lain meningkatkan kesadaran melalui media atau advokasi media, kampanye, peorganisasian, lobby, dan event. Nah, aktivitas advokasi media ini dilakukan dengan mengadakan konferensi pers dan mengirim relasi kepada media melalui email. Pembuat petisi bersama CSORG Indonesia juga melakukan aktivitas pengorganisasian membangun koalisi untuk meningkatkan kekuatan advokasi kebijakan. Nah, CSORG Indonesia ini membantu memfasilitasi pembuat petisi untuk bisa terhubung dengan pembuat kebijakan secara langsung melalui aktivitas lobby. Nah, biasanya perwakilan CSORG Indonesia ini bersama koalisi yang terdiri dari pembuat petisi dan perwakilan komunitas terkait bertemu secara langsung dengan pembuat kebijakan untuk melaporkan permasalahan dan menyerahkan petisi secara simbolis dan mendiskusikan tuntunan atau solusi atas permasalahan sosial. Advokasi media dilakukan dengan mengadakan konferensi pers dan mengirim relasi kepada media melalui email. Nah, yang terakhir nih adalah implikasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai gambaran sekaligus panduan bagi individu, lembaga-lembaga yang ingin memanfaatkan petisi online ini sebagai salah satu alat mendorong partisipasi publik dan advokasi kebijakan. Nah, memberikan wawasan kepada masyarakat dalam pengawasan, pembelaan, dan penolakan kebijakan publik. Penelitian ini juga akan memberikan gambaran akan output dan outcome dalam hasil penelitian yang terkait dengan petisi online. Nah, selain itu, gambaran tentang pemanfaatan petisi online dengan benar dan optimal akan menjadi hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi individu, lembaga maupun lembaga yang mempertimbangkan petisi online sebagai alat maupun cara untuk menciptakan partisipasi, kolaborasi, serta perubahan dengan masyarakat untuk mencapai berbagai misi pembangunan. Juga berharap agar penelitian ini dapat mengembangkan bentuk komunikasi melalui petisi online sebagai alat advokasi kebijakan. Penelitian berimplikasi sosial dengan hasil penelitian yang menggambarkan tentang kampanye dan petisi online juga media sosial di mana medium dapat menghasilkan perubahan. Nah, media sosial digunakan untuk tempat berkumpul virtual dan secara tak langsung dapat memobilisasi massa yang memiliki tujuan yang sama. Nah, masyarakat dapat membuat dan mengajukan petisi secara online, namun ada kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak untuk mendesak pemerintah atau pembuat keputusan agar memenuhi apa yang diinginkan rakyat. Nah, manfaat sosial lainnya juga dapat berbagai penggunaan media sosial untuk gerakan sosial ini, yaitu dapat melakukan pengarahan massa atau mobilisasi massa dan sumber daya gerakan sosial lainnya menjadi semakin murah lantaran perkembangan media sosial. Nah, dahulu masa harus dikerahkan ke jalan untuk menunjukkan berapa besarnya pendukung atau penentang suatu isu. Kini hanya cukup dengan tanda tangan pada petisi pernyataan atau like. Dahulu masa perlu untuk mendapatkan biaya atau mengeluarkan biaya sendiri untuk membiayai transportasi dan konsumsi dalam unjuk rasa. Kini hal seperti itu tidak perlu lagi. Nah, dukungan bisa diberikan kapan saja dan di mana saja. Juga dengan kekuatan publik melalui petisi online tidak bisa dihalang-halangi oleh aparat kepolisian. Barikade tentara, lempar gas mata atau
atau peperangan senjata karena perubahan tak bisa dilawan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.